Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rofiatul Jamila, mahasiswa Universitas Terbuka semester 4 kelas 4C dengan NIM 858705255. Hari ini teman-teman, Mila akan membahas tentang modul 8, yakni pemanfaatan teknologi informasi dalam pembelajaran. Oke, kali ini kegiatan belajar 1 kita akan membahas tentang pembelajaran berbasis website. Nah, di sini ada 2 poin yang akan Mila bahas, yakni yang pertama ada apakah internet dan website itu, dan yang kedua bagaimana cara mengakses internet dan browsing halaman pada suatu web. Oke, mari kita bahas apakah internet dan website itu. Kalau kita ketahui, internet sudah banyak ya yang sudah memakai dan pastinya juga tidak lazim lagi bagi kita untuk didengar. Nah, internet itu teman-teman merupakan perpaduan antara kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi. Sama halnya seperti sekarang ini, kita juga sudah berada di zamannya kemajuan teknologi teman-teman. Karena kita sudah dengan mudah mempresentasikan hasil presentasi ini dengan menggunakan teknologi. Yang kedua ada website. Nah, website ini adalah kumpulan halaman suatu web yang saling berkaitan untuk menyajikan informasi tertentu yang bisa diakses di internet menggunakan web browser, yaitu contohnya yang sudah kita sering pakai itu teman-teman, kayak seperti Chrome, Firefox, dan lain sebagainya. Lanjut, bagaimana cara mengakses internet dan browsing halaman pada suatu web? Nah, di sini Mila kasih caranya untuk mengakses internet, teman-teman. Meskipun pada nyatanya kalian sudah tahu sih tentang hal itu. Cuman kita bahas kembali tentang bagaimana cara untuk mengakses internet. Yakni yang pertama, pastikan laptop atau komputer yang Anda pakai itu sedang terhubung dengan internet dengan melalui sebuah alat yang disebut modem. Yang kedua, buka salah satu program browser, contohnya nih seperti yang Mila katakan tadi, Internet Explorer, Mozilla, Firefox, atau Google Chrome. Yang ketiga ada klik kolom pencarian dan ketik keyword yang dituju atau URL web yang dituju. Nah, seperti kalian ingin membuka fotonya sapi. Nah, jadi kalian hanya tinggal mengikuti panduan yang sudah ada di situ. Nanti setelah ketik gambar sapi, nanti bisa muncul teman-teman sapi dengan cara yang terakhir ini. Selanjutnya, pilih halaman web yang diinginkan dan tekan enter atau go. Kegiatan belajar 2, fasilitas email untuk menunjang proses pembelajaran. Yang pertama, ini ada sejarah surat elektronik atau email. Yang kedua ada sistem di sini email itu. Yang ketiga, pembelajaran melalui email yang berasal dari bahasa Inggris, yaitu yang keempat ada membuat alamat yang berat dan yang terakhir membuka dan mengecek surat dalam hal ini suatu pesan yang dikirim kepada dari satu komputer ke komputer lain melalui jaringan internet maupun intranet. Nah, pada tahun 1968, pemerintah Amerika Serikat membentuk sebuah program penelitian ARPANET, Advanced Research Project Agency. Telah dibentuk oleh program penelitian ARPANET, kemudian mengembangkan sistem yang di kemudian hari berkembang menjadi internet. Selanjutnya, pada tahun 1971, peneliti dari ARPANET, Raymond Samuel Tomlinson, mengirim email yang pertama di dunia. Nah, pesan yang sangat singkat, testing 123, dikirim dan diterima komputer Raymond Samuel Tomlinson setelah melalui sejumlah komputer lainnya. Nah, Raymond Tomlinson kemudian mengirim pesan ke temannya yang menggunakan sistem ARPANET. Nah, guna memberitahukan kehadiran surat elektronik dan memberikan instruksi pengiriman menggunakan standar alamat yang hingga kini masih digunakan. Contohnya seperti pengguna
komputer tujuan kalian itu siapa. Seperti itu ya. Selanjutnya kita bahas tentang sistem penerimaan email. Nah, di sini ada dua jenis cara penerimaan email, yaitu dengan POP Post Office Protocol dan web-based email. Email yang didapat dilihat dari website menggunakan teknologi IMAP atau Internet Message Access Protocol. Nah, dengan menggunakan POP3, email dapat diambil dari server dan disimpan di email client. Sedangkan web-based email seperti Yahoo dan Gmail itu pemakai dapat membaca email yang diterima dan melakukan interaksi dengan email tersebut seperti membaca, menulis, membalas, menghapus, dan lain-lain secara mudah. Nah, pada penerimaan email dengan POP3 menggunakan program yang bernama email client yang berfungsi untuk apa? Yang berfungsi untuk menerima email yang masuk ke komputer. Nah, yang masuk ke komputer pengguna. Nah, POP3 digunakan untuk mengambil email dari komputer server ke komputer klien pengguna. Nah, di sini SMTP digunakan untuk mengirimkan email dari komputer klien yang dititipkan kepada komputer server untuk dikirimkan ke komputer server tujuan. Dan ini teman-teman merupakan perbedaan POP dengan web. Nah, di sini untuk komponennya POP dan web-based ini kalau POP lebih mudah dalam pengarsipan karena email disimpan di komputer pengguna. Dan kalau web-based email ini sulit diarsipkan karena email tersimpan di komputer server. Jika sewaktu-waktu server mengalami masalah, ada kemungkinan email dapat hilang begitu saja. Dan itu tentang kemudahan dalam pengarsipan. Nah, untuk tentang fleksibilitas. Nah, untuk POP3 ini hanya dapat dibuka dari komputer pemakai saja. Dan untuk web, karena berada pada server yang dapat dibuka dari jaringan internet, maka pemakai dapat membuka email miliknya dari sembarang tempat yang memiliki akses internet. Nah, untuk ukuran media penyimpanan, untuk POP3 itu sendiri karena menggunakan komputer pribadi, biasanya itu besarnya media penyimpanan yang dapat digunakan itu untuk menampung email dapat tak terbatas, tergantung budget pengguna ya. Dan untuk web-based email ini karena menggunakan komputer orang lain, komputer server, besarnya itu media penyimpanan yang digunakan terbatas teman-teman, tergantung penyedia email tersebut. Setelah kita membahas tentang perbedaan POP dan web-based email, di sini kita lanjut kepada pembelajaran melalui email, yaitu surat elektronik. Di sini email merupakan fasilitas yang memungkinkan dua orang atau lebih melakukan komunikasi yang bersifat tidak langsung. Nah, fasilitas email memungkinkan guru dan siswa untuk saling mengirim email tanpa harus berinteraksi langsung secara tatap muka setiap saat. Nah, untuk mengirim berbagai tugas dalam bentuk attachment tambahan dengan menghemat biaya pengiriman, kalian juga bisa menggunakan email. Nah, namanya email ya, jadi kita sudah tidak repot lagi karena sudah ada surat elektronik. Nah, untuk fasilitas mailing list itu dapat dimanfaatkan untuk sarana diskusi sekelompok. Nah, yang memiliki minat yang sama nih teman-teman dalam suatu bidang, atau juga untuk menyampaikan suatu berita baru tentang suatu topik. Nah, keunggulan lain mailing list ini yang bisa disebut kita singkatnya itu milis. Ini melalui milis atau kelompok diskusi, yaitu diskusinya menggunakan apa? Secara elektronik. Mereka akan menerima ratusan surat, dengan demikian mahasiswa akan memperoleh kesempatan yang lebih luas untuk membaca tulisan orang lain dan semakin sering menulis untuk membalas surat-surat yang mereka terima dengan menggunakan milis. Tuh, teman-teman. Di sini pada pembuatan alamat email, teman-teman pastinya sudah banyak yang mengetahui tentang bagaimana sih cara membuat email. Makanya saya di sini hanya membacakan kembali tentang langkah-langkahnya, karena sudah memang teman-teman pastinya sudah banyak yang mengetahui tentang cara pembuatan email. Oke, untuk pembuatan email di sini yang pertama kita harus buka halaman login akun Google, yang kedua klik buat akun, yang ketiga masukkan nama Anda, yang keempat
di kolom nama pengguna masukkan nama pengguna sesuai dengan keinginan Anda. Yang kelima, masukkan dan konfirmasi sandi Anda. Yang keenam, terus klik berikutnya. Setelah diisi semua, maka nanti Anda akan dinyatakan bahwasanya Anda sudah selamat untuk Anda dan mengingatkan kembali alamat email Anda. Jangan lupa password bersifat rahasia, sehingga buatlah password yang mudah Anda ingat sendiri dan jangan sampai password itu diberitahukan kepada orang lain. Nah, ini yang paling terakhir adalah membuka dan mengecek email. Untuk membuka dan mengecek, saya sudah pasti yakin sekali kalian sudah tahu semuanya teman-teman ya. Jadi perlu saya bacakan kembali bahwasanya untuk melogin email itu yang pertama, silahkan Anda buka browser yang Anda miliki di laptop atau di komputer atau di handphone Anda. Itu terserah sesuai dengan kebutuhan yang sudah Anda punya. Dan yang kedua yaitu jangan lupa buka Mozilla Firefox atau Google Chrome atau UC browser. Kemudian silahkan Anda ketikkan gmail.com pada kolom peramban web seperti pada gambar di bawah ini. Gambarnya tidak ada, cuman ya kalian juga bisa langsung mengikuti proses yang ada di laptop kalian. Kemudian silahkan Anda masukkan email atau ponsel yang sesuai dengan akun Gmail Anda pada kolom yang tersedia yang sudah Anda buat sebelumnya. Nah, jadi setelah itu nanti kalian akan dimintai password teman-teman. Dimintai password atau kata sandi, dan setelah itu kata sandinya dimasukkan ke dalam kolom yang disediakan. Setelah itu klik berikutnya, kemudian tunggu beberapa saat sampai proses selesai. Nah, jika Anda berhasil masuk, maka Anda akan langsung melihat beberapa kotak masuk pada Gmail Anda. Yang kedua itu adalah mengecek email. Di sini untuk yang kedua ini buka inbox atau kotak masuk Gmail. Nah, pertama ini ya gampang banget, cuman Anda harus masuk terlebih dahulu ke akun Gmailnya seperti yang di atas. Kalau sudah masuk, kalian juga langsung bisa otomatis melihat beberapa kotak masuk pada Gmail Anda. Tapi biasanya email yang masuk itu tidak terlihat jelas. Jika Anda ingin melihat seluruh kotak masuk, silahkan Anda klik kotak masuk yang ada pada menu bagian kiri Anda, maka Anda bisa melihat seluruh email atau kotak masuk pada Gmail Anda. Terima kasih teman-teman, ternyata sudah berakhir di pembahasan tentang modul 8 pembuatan teknologi informasi dalam pembelajaran. Saya Rafiatul Jamilah mengucapkan mohon maaf sebelumnya jika banyak kesalahan dalam segi pembahasan maupun pembuatan PPT. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.